Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penilaian dan evaluasi dalam UBD mengenai kemampuan perspektif. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Anggota pertama adalah Office Limosin Damanik, yang kedua Rani Felicia Angela, yang ketiga Rahma May Elvita, yang keempat Risa Melsi Boni, dan yang kelima adalah saya sendiri, Yeyel Azizi Takiyah. Baiklah, saya Office Limosin Damanik akan menjelaskan tentang penilaian dan evaluasi dalam Understanding by Design, yaitu pada kemampuan perspektif. Penilaian dan evaluasi dalam Understanding by Design memiliki 6 aspek. 6 aspek pemahaman dalam UBD merupakan bentuk-bentuk pemahaman yang digunakan dalam capaian pembelajaran, tapi tidak harus hierarkis. 6 aspek tersebut adalah 1. Penjelasan, 2. Interpretasi, 3. Aplikasi, 4. Perspektif, 5. Empati, dan 6. Pengenalan diri. Pengertian untuk kemampuan perspektif yaitu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Manusia adalah makhluk sosial yang seringkali memiliki pendapat dan pandangannya sendiri saat berhadapan dengan suatu hal. Maka, seringkali terdapat perbedaan perspektif yang memicu terjadinya perbedaan pendapat pula. C. Aspek penilaian kemampuan perspektif. Yang pertama, kredibel. Kredibel berarti dapat dipercaya. Dalam penilaian bermakna sumber, bukti nyata, dan teori yang disampaikan. Cara pendidik membangun kredibel pada peserta didik, mengajarkan peserta didik untuk bersikap terbuka terhadap semua sudut pandang teman-temannya. Mengajarkan peserta didik agar mempelajari terlebih dahulu mengenai materi yang akan mereka sampaikan dengan memberi contoh-contoh yang bisa ditemukan di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, mengungkap. Pada penilaian ini terdiri dari 2 hal, yaitu cara mengungkapkan materi dan memberi argumen. Yang ketiga, wawasan. Wawasan merupakan satu pandang atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat, terkait dengan bagaimana peserta didik dapat memperhatikannya dalam kehidupan dari berbagai perspektif. Penilaiannya mampu memberikan definisi mengenai materi yang diajarkan dengan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, masuk akal. Bermakna dapat diterima oleh akal, tidak aneh, tidak mustahil, dan logis. Pada penilaian terdapat 2 cara, yaitu 1. Menyampaikan pendapat sesuai dengan fakta, 2. Mampu memberikan contoh yang logis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, 5. Tidak biasa. Sikap atau pola pikir yang berbeda dimunculkan oleh peserta didik dari suatu kondisi atau peristiwa. Penilaiannya dapat dilihat dari memberikan ide-ide baru maupun solusi. Baiklah, saya Rahma May Elvita akan memberikan contoh pemahaman perspektif. Materi yang disajikan persamaan garis lurus oleh kelas 8. Kemudian hasil yang diinginkan, peserta didik melalui diskusi kelompok dapat mengungkapkan pemahaman secara kredibel, masuk akal, dan tidak biasa, mengidentifikasi fungsi linear dan non-linear dengan tepat. Bukti penilaian yang digunakan adalah LKPD diberikan kepada peserta didik saat diskusi kelompok. Contohnya, diberikan LKPD mengenai identifikasi fungsi linear dan non-linear. Kemudian pertanyaan yang ditimbulkan saat diskusi, diberikan 2 buah gambar. Pada gambar pertama, pernahkah kamu menaiki tangga untuk mencapai tempat yang lebih tinggi? Kemudian pada gambar yang kedua, pernahkah kamu menaiki wahana roller coaster? Pemahaman perspektif yang digunakan di sini 2, yaitu mengungkapkan dan masuk akal. Kemudian untuk pertanyaan diskusi yang kedua, jika pada gambar pertama ditarik garis dari ujung ke pangkal tangga dan pada gambar kedua ditarik pula garis dari awal rute roller coaster hingga garis finish, manakah yang menurutmu akan membentuk garis lurus? Mengapa demikian? Pemahaman perspektif yang digunakan yaitu wawasan, masuk akal, mengungkapkan, dan kredit. Saya Risa Melsi Boni akan menjelaskan tentang rubrik penilaian perspektif. Pada penilaian perspektif, ada 5 aspek yang akan diamati dari jawaban peserta didik. Yang pertama, kredibel,
yang kedua mengungkapkan, yang ketiga wawasan, yang keempat masuk akal, yang kelima tidak biasa. Semua aspek yang ada pada penilaian perspektif diberi skor maksimal 4 dan skor minimal adalah 1. Untuk skor maksimal terlampir bagaimana penilaian setiap aspeknya. Dan untuk penilaian 1 merupakan nilai minimum yang diberikan, dan inilah aspek penilaian dari perspektif. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Terima kasih sudah menonton.